Runtutan peristiwa itu diperlihatkannya kepadaku. Ia mengajakku berjalan keluar dari atas sadarku. Namun, aku tetap terdiam di tempatku. Tubuhnya terbanting lalu terjatuh. Belum sempat ia bangun, mobil itu menggilasnya. Kepalanya pecah dan cairan berwarna merah keluar dari dalam tubuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Cerpen Horor. Cerpen Horor kali ini akan membacakan sebuah kisah dengan judul Arwah Korban Kecelakaan. Ya, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini atau baru saja bergabung, bisa membantu channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi, yaitu dengan cara menekan tombol subscribe. Baiklah, langsung saja kita masuki dan kita bacakan ceritanya. Cerita ini tentang kecelakaan yang merenggut satu korban jiwa tempo hari di depan sebuah swalayan. Banyak spekulasi yang beredar karena kematiannya seperti tidak wajar. Kejadian itu terjadi di Condong Catur, Sleman. Hari-hari sebelumnya sih tidak ada yang nyangka sama sekali akan terjadi kecelakaan tragis itu. Waktu kejadiannya pun terbilang masih pagi banget. Otomatis jalanan masih lengang. Hilir mudik kendaraan juga belum seberapa ramai. Jalan di depan swalayan itu juga termasuk jalan kampung yang tidak begitu lebar. Bisa-bisanya terjadi peristiwa itu hingga menewaskan seorang pengguna motor. Ya, ganjil saja mendengarnya. Mau dipikir lebih jauh lagi kok rasanya bukan kuasa takdir. Ada sesuatu yang menjembatani hal itu terjadi. Dipaksakan terjadi dan memang harus ada kematian. Hari kejadiannya sangat kebetulan sekali, yaitu hari Senin dan besoknya adalah Selasa Kliwon. Hari di mana ritual pesugihan beraksi dan mulai mencari tumbal nyawa. Pagi itu sekitar pukul 6.30, seorang wanita terkapar bersimbah cairan berwarna merah di jalan itu. Gerimis tipis mewarnai peristiwa pilu. Tubuhnya berbalut mantel hijau. Kejadiannya begitu cepat dan sangat tiba-tiba. Entahlah apa yang menyebabkannya. Sudah bisa dipastikan rute jalan yang ia lalui adalah jalanan umum yang biasa dilaluinya. Kegiatan sehari-harinya sebagai penjual makanan yang dititipkan ke warung-warung sudah jadi rutinitas harian. Hanya karena akan berbalik arah, ia harus pasrah saat sebuah motor besar menabraknya dari arah selatan. Ia terjatuh dan saat itu, dari arah utara sebuah mobil menggilasnya. Seketika itu juga ia meninggal di tempat. Sekali lagi, jalanan pagi itu masih tampak lengang. Jarak pandang pun sangat jelas. Kabut pagi sudah menghilang. Apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Jadi tanda tanya besar bagi banyak orang yang menyaksikan peristiwa itu. Awalnya aku tidak seberapa tahu kejadiannya. Selentingan orang yang membicarakannya jadi membuatku sedikit berangan tentang kilas balik peristiwa itu. Apakah itu halu atau hanya angan kosongku? Hampir tidak bisa membedakan. Tiba-tiba saja muncul di pikiran kosongku seorang wanita bertubuh sedikit gemuk, berusia sekitar 35-40 tahunan, dengan luka di kepalanya. Ingin ku tepis jauh, malah semakin terbayang. Ia menangis menahan sakit. Oh Tuhan, mengapa Engkau perlihatkan hal ini kepadaku? Aku hanya bisa berkata itu dalam hati. Aku diam. Aku tidak mau, namun rasa sedih itu menyentak hingga relung batin ini. Ada sebuah pesan yang belum tersampaikan. Ia menangis tertahan. Arwahnya terjebak di alam kajiman. Ia hanya merasa dirinya masih hidup, melaksanakan tugasnya sebagai ibu dari 3 orang anak. Sedangkan suaminya sedang tidak bekerja. Andai pun bekerja, hasilnya masih belum cukup menopang kebutuhan keluarga. Siap tidak siap, memang harus begitu. Kebutuhan semakin bertambah besar seiring bertumbuhnya anak. Biaya pendidikan, kesehatan, dan makan tidak bakal bisa terelakkan.
Namun justru disinilah the power-nya seorang perempuan saat menjadi ibu di tengah keterbatasan. Banting tulang, peras keringat ikut berperan mencari nafkah meski sebetulnya bukan suatu kewajiban. Yang penting dapur tetap bisa mengebul. Dan anak-anak bisa jajan, itu saja sudah cukup. Tapi mau bagaimana lagi? Inilah realita hidup. Warnanya bisa sewaktu-waktu berubah kelabu. Terjadi tiba-tiba tanpa memberi sinyal terlebih dahulu. Warna yang kelabu itu adalah warna yang menyelubungi cerita ini. Ia hampir tidak pernah memikirkan untuk dirinya sendiri setelah menikah dan memiliki anak. Seluruh waktunya habis untuk merawat anak dan mencari nafkah. Saat kelahiran anak yang pertama, ia merasa masih cukup, masih sanggup membeli apa yang diinginkan. Saat anak kedua lahir, rasanya semakin berat. Dan ketika lahir anak ketiga, semuanya menjadi sulit terbeli. Ia harus memutar otak mencari cara agar kebutuhannya terpenuhi. Suaminya yang hanya bekerja serabutan tak cukup mampu memberinya uang yang cukup. Berhutang ke sana kemari membuatnya harus menahan rasa malu. Sedih memang saat mendengar ceritanya. Cerita yang ditransfer olehnya lewat kontak batin. Aku sendiri paling sulit menahan air mata saat mendengar kisah sedih, meski berasal dari yang tak kasat mata. Ia tidak pernah menyangka hari itu adalah hari terakhirnya di dunia. Saat terbangun jam 3 dini hari, bahkan ia tak sempat mencium pipi ketiga anaknya. Hanya fokus menyiapkan kue-kue yang akan dititipkan ke warung saat fajar tiba. Andai ia tahu, mungkin ia memilih menunda waktu, memilih bercengkrama dengan keluarganya, menghabiskan hari-hari bersama mereka. Namun saat Tuhan berkata lain, rasanya seperti tidak adil saat mendapati dirinya ternyata adalah korban. Amarah menguasai dirinya, dendam membara meraja dalam hatinya. Tapi apa daya, saat ini ia hanya sebuah sukma. Runtutan peristiwa itu diperlihatkannya kepadaku. Ia mengajakku berjalan keluar dari atas sadarku. Namun aku tetap terdiam di tempatku. Tubuhnya terbanting lalu terjatuh. Belum sempat ia bangun, mobil itu menggilasnya, kepalanya hancur, dan cairan berwarna merah mengucur dari tubuhnya. Seketika itu juga ia pergi selamanya. Namun ada bayangan aneh seperti menyeretnya. Ia meronta, menjerit, namun tak seorang pun mendengarkannya. Sosok itu menjambak rambutnya seolah ingin menelan ia hidup-hidup. Ia berbadan besar, berotot, dan memiliki taring. Entahlah, sosok itu akan membawanya kemana. Tiba-tiba pandanganku gelap dan aku pun tersadar. Saat tersadar aku menghela napas berat. Dadaku rasanya sesak. Sesak setelah menyaksikan peristiwa tragis itu. Menurutnya, ia sudah ditandai. Namun berulang kali ia tidak pedulikan. Hal yang tak pernah ada dalam benaknya tentang tumbal pesugihan. Ternyata ia adalah korbannya. Seminggu sebelum kejadian, ia sempat bermimpi. Seseorang mendatanginya dan orang itu berperawakan tinggi besar dan berambut gondrong. Orang asing yang tak pernah dilihatnya dalam kehidupan nyata. Orang itu memberinya sebuah bungkusan berbalut kain putih. Ia menerimanya, namun betapa terkejutnya saat ia membuka bungkusan itu. Sontak dilemparkan bungkusan itu karena ketakutan. Bungkusan itu berisi kembang 7 rupa, bercampur menyan dan beras berwarna kuning. Saat terbangun, ia hanya menganggapi mimpi itu sebagai mimpi biasa. Tidak ada terbesit sedikit pun tentang keganjilan lainnya. Hanya saja, tubuhnya terasa berat dan napasnya menjadi terasa pendek. Kadang ia tampak murung, gelisah tiba-tiba menguasai dirinya. Namun kesibukannya mencari nafkah mengalahkan semua rasa itu. Suaminya pun tak pernah tahu kegundahan dalam hatinya. Begitulah, saat menjalani takdir dalam sebuah pernikahan, segala sesuatunya menjadi biasa. Tumbal pesugihan, apa yang telah merenggut nyawanya?
Dalam pengalihan batinku, makhluk itu mirip dengan buto ijo. Siapa pemiliknya? Makhluk itu tidak akan pernah membeberkan siapa yang menyuruhnya. Yang diketahuinya hanyalah makanan lezat yang dijanjikan untuknya setelah tugasnya selesai. Sangat kejam berurusan dengan hal seperti ini. Pertalian abadi yang tidak akan putus hingga turunan ketujuh. Setiap perbuatan yang dilakukan pasti akan ada konsekuensinya yang dihadapi. Mereka melakukan itu akan membayar mahal di kemudian hari. Menurutmu kira-kira wajar tidak kecelakaan tempo hari itu? Ujarku kepada Lukas, penjual pulsa langgananku. Ya, kalau dibilang wajar, ya nggak wajar. Dibilang enggak, tapi kok aneh juga ya? Jawabnya dengan santai, tapi kebingungan. Udahlah, nggak usah dibahas. Bikin takut aja. Aku masih jaga counter nih sampai malam. Jaga sendiri lagi. Gerutunya dengan muka kesal. Oh, cemen kamu. Ledekku dengan bibir mayunku. Lukas memang paling takut sama hal begituan. Sebetulnya bukan tanpa alasan juga ia bersikap sebegitu. Lukas memang paling takut sama hal yang seperti itu. Sebetulnya bukan tanpa alasan juga ia bersikap seperti itu. Ia punya pengalaman menyeramkan saat malam jaga sendiri di konternya. Waktu itu hujan gerimis dan malam sekitar jam 9-an. Tapi sudah mulai sepi pembeli. Mungkin karena hujan, orang banyak yang enggan keluar rumah. Konter pulsanya masih belum tutup. Lukas sibuk menghitung uang hasil penjualan hari itu. Tiba-tiba ada suara langkah kaki diseret. Tapi Lukas tidak peduli. Ia fokus menghitung uang. Masnya, beli pulsanya dong. Di depannya tampak seorang cewek dengan seringai senyum lebar, perlihatkan giginya yang bertaring. Rambutnya berantakan dan bermuka pucat. Lukas yang menyaksikan itu terkejut setengah mati. Ingin teriak, tapi mulutnya rasanya terkunci. Tubuhnya berasa kaku, tidak bisa bergerak. Setelahnya, ia jatuh pingsan. Selang beberapa jam, adiknya menemukan tertidur di bawah meja. Keluarganya cemas. Lukas tak terlihat pulang, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Maka dari itu, adiknya menyusulnya ke konter. Setelah kejadian itu, hampir semingguan, Lukas memilih menutup konter pulsanya karena trauma. Rasa takut masih belum hilang. Lukas masih tidak percaya atas apa yang dilihatnya malam itu. Usut punya usut. Ternyata, cewek itu juga merupakan korban kecelakaan lalu lintas. Sore itu seperti biasa. Aku hanyut dalam lamunan. Tiba-tiba sekelebat bayangan membuyarkan lamunanku dan suara lirih terdengar dekat telingaku. Tolong, bantu aku. Hanya sekali itu saja, tapi terdengar sangat menyedihkan. Mau minta tolong apa ya? Gumamku dalam hati. Terus aku bisa bantu apa? Spontan banyak pertanyaan yang terus berkecamuk di pikiranku. Aku tidak pernah mau berhubungan dengan mereka. Berulang kali ketika mereka mendekat, aku hanya merasa sedang halusinasi saja. Namun entahlah, rasanya sulit menguasai diri untuk menutup telinga dan berusaha tidak mendengarkan mereka. Dasarnya aku yang suka berfantasi sama hal begituan. Imbasnya, kalau malam susah memejamkan mata. Dan tanpa aku minta. Bertemu korban kecelakaan itu dalam mimpi, ia nangis sambil berteriak-teriak minta tolong. Kasihan sekali lihatnya. Ia seperti dikurung dalam ruangan. Tangan dan kakinya terikat rantai. Susah payah ia berusaha melepaskan diri, namun tidak seorang pun mendengarnya. Dalam mimpi aku berjalan, seolah menembus dinding. Dari balik dinding, aku melihat banyak orang dan puluhan jumlahnya. Mereka juga terkurung di sana. Dan saat aku beranjak meninggalkan tempat itu, muncul satu sosok mengerikan. Badannya besar, rambutnya gondrong sampai ke kaki, bertaring dengan sorot matanya yang merah. Astagfirullahaladzim. Jantungku berdegup kencang melihat sosok mengerikan itu. Bergegas aku berlari sekencang-kencangnya. Namun kakiku tersandung. Aku terjatuh dan pandanganku tiba-tiba gelap.
Saat tersadar, ternyata aku sedang bermimpi. Benar saja dugaanku. Hanya iseng menduga dan ternyata benar. Sepanjang jalan itu banyak sekali orang tidak bertanggung jawab membuang sesuatu. Kejam. Demi kepentingan pribadi, tapi mengorbankan orang lain. Kadang aku berpikir, mengapa semesta tidak memberi sanksi saat itu juga? Bukankah hal itu ada korelasinya? Bikin aku pusing saja kalau mikirin hal itu. Sudahlah, gerutuku dalam hati. Kesal juga memikir masalah yang tidak ada solusinya. Sabtu sore, aku mampir ketemu Lukas dan kebetulan konternya sudah mulai buka lagi. Setelah kejadian dia pingsan. Ngobrol-ngobrol aku di sana, lama tidak ngobrol sama Lukas. Dot, nanti kamu temenin sampai tutup konterku ya. Mau nggak? Ntar aku traktir deh. Pujuk Lukas kepadaku. Mulanya aku diam saja, belaga sok jual mahal. Tapi lama-lama kasihan juga melihat Lukas dengan wajah memelasnya. Beneran nih mau ditraktir, tapi aku nemenin sambil tidur ya, ujarku sembari menahan tertawa. Kamu tuh orang nemenin kok malah tidur. Jangan dong. Pintanya seraya menyodorkan sebungkus rokok kepadaku. Kamu mau ngopi nggak, Dot? Tuh ada kopi tuh, tinggal diseduh aja. Udah gampang, santai aja. Ntar aja, jawabku sambil memainkan ponselku. Tidak terasa waktu sudah beranjak malam. Lukas mulai menghitung uang penjualan hari itu. Malam dingin disertai hujan lebat. Entah kenapa, aku lihat Lukas seperti orang ketakutan. Mungkin masih teringat kejadian minggu lalu. Terjadinya pun malam hari pas hujan juga. Kamu kenapa kok pucat begitu? Udah santai aja, kan udah ada aku yang nemenin, tanyaku kepada Lukas. Lukas hanya diam, matanya fokus menghitung uang. Tapi ada yang aneh. Mulanya aku lihat biasa saja, tapi lama-kelamaan tangannya seperti berulang menghitung uang dan tidak berhenti-henti. Kas, kamu istighfar, Kas. Tiba-tiba Lukas menangis. Uang yang ada di genggaman tangannya ambiar kemana-mana. Lukas menangis, namun suaranya berubah seperti perempuan. Aku ingin pulang. Minta tolong anterin pulang. Waduh, siapa ini? Minta diantar pulang? Pulang kemana? Rumahnya di mana? Tanyaku dengan gemetaran. Aduh, mana sepi gak ada orang lagi. Minta tolong sama siapa nih? Pas celingukan cari orang, kebetulan ada orang naik motor berhenti, mungkin mau membeli pulsa. Loh, Mas, itu kenapa Masnya? Tanya orang itu keheranan. Nggak tahu nih Mas, tahu-tahu nangis minta pulang. Jawabku sembari memegang tangan Lukas yang dingin. Wah, itu mah kesurupan Mas. Tanpa banyak basa-basi, orang itu langsung memegang tangan Lukas dan membacakan doa. Lukas menjerit keras. Tangisannya semakin menjadi-jadi. Saat kondisi Lukas seperti itu, bapak dan adiknya datang ke konter. Mas, ada apa ini? Dengan wajah panik, adiknya Lukas menggoyang-goyang tubuh kakaknya yang menangis histeris. Sedangkan sang ayah berusaha meminta bantuan kiai di masjid terdekat. Gak tahu nih dek, tiba-tiba dia nangis minta diantar pulang, kataku. Orang yang sedari tadi membantu menyadarkan Lukas tak mampu berbuat banyak. Lukas masih saja menangis, malah semakin keras. Lukas memberontak hebat. Konternya berantakan tidak karuan. Bertiga kami berusaha mengendalikan Lukas. Selang beberapa menit, ayahnya Lukas datang dengan seorang kiai. Wah, kamu apa tidak kasihan sama anak ini, Bu? Sudah ya, Bu, sebaiknya Ibu pulang ke tempatnya. Tempatmu sudah bukan di sini lagi, ucap Pak Kiai sembari mengusap dahi Lukas yang basah keringat. Aku kesal, kenapa kok hidupku begini? Lukas menjawab sambil sesegukan. Meski itu bukan Lukas sebenarnya. Hanya meminjam tubuhnya untuk menyampaikan pesan. Rintian suaranya begitu menyayat. Ia terbelenggu dalam kegelapan. Ya sudah ya, sekarang pulang. Nanti dikirim doa untuk kamu. Kasihan anak ini, kata Pak Kiai. Tidak, aku tidak mau pulang. Dengan geramnya, Lukas membentak, matanya merah.
Amarahnya semakin memuncak. Ya sudah, sekarang kamu mau minta apa? Ayo, bilang. Pak Kiai semakin hilang sabarannya. Aku pengen ketemu anakku. Kembali Lukas menangis, lalu tubuhnya lemas. Dan seketika itu pingsan. Pak Kiai akhirnya mengeluarkan paksa karena takut berakibat fatal bagi Lukas. Ibu itu yang kecelakaan tempo hari, Pak. Pak Kiai menjelaskan panjang lebar peristiwa itu pada ayah Lukas. Sudah, sebaiknya besok kita sama-sama datang ke keluarganya. Bagaimana, Pak? Beliau ingin didoakan anak-anaknya biar tenang dan meninggal dengan sempurna, ucap Pak Kiai. Baik Pak Kiai, saya ikut saja, jawab ayahnya Lukas. Keesokan harinya kami bersama-sama mengunjungi keluarga korban kecelakaan itu. Diteruskan dengan ziarah ke makamnya dan mengirim doa untuknya. Singkat cerita, setelah peristiwa itu Lukas sudah tidak mau berjualan pulsa hingga malam. Paling lama hanya sampai pukul 5 sore. Tentang arwah korban kecelakaan itu, entahlah, semua menjadi bias saat berhadapan dengan namanya tumbal pesugihan. Lebih baik kita banyak berdoa saat akan bepergian keluar rumah, supaya terhindar dari segala macam rintangan dan sampai tujuan dengan selamat. Ya, demikianlah cerpen horor kali ini. Sampai ketemu lagi di cerpen horor berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.